1, kelas 1B, jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara akan menyajikan sebuah materi berjudul Sumber Ajaran Agama Islam serta Integrasi Iman, Islam, dan Ihsan dalam Kehidupan Sehari-hari. Namun sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aisyah Faridah dengan NIM 191611034, kelas 1B RTU, kelompok 1, Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Enrico Teguh Radian dengan NIM 191611038, kelas 1B RTU, kelompok pertama Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia Azmi, NIM 191611062 dari kelas 1B RTU, kelompok 1. Sumber ajaran agama Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab dalam bentuk jamak, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan yang diulang-ulang. Namun, secara istilah, Al-Quran berarti kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Bagaimana sih cara turunnya Al-Quran? Al-Quran turun pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berdiam diri di Gua Hiro. Nah, turunnya itu pada tanggal 17 Ramadan. Turunnya berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, saking mulianya malam itu, maka malam itu dinamakan malam Al-Qadar atau malam penuh kemuliaan. Nah, jadi Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Saat Al-Quran turun, banyak reaksi dari orang-orang yang di sekitar. Sebagian kecil menerima dengan baik ajaran dan kebenaran Al-Quran, namun sebagian lainnya menolak karena mereka masih mengacu kepada ajaran nenek moyang. Nah, setelah sekian lama, Al-Quran mulai diterima dan meluas ke perbatasan-perbatasan Mekah. Para ulama Al-Quran mengelompokkan Al-Quran menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu adalah saat periode sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah adalah periode sebelum sesudah hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nabi Muhammad
Muhammad SAW mendapatkan wahyu ketika berusia 40 tahun. Surat pertama yang turun adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, dan yang terakhir adalah Quran Surat An-Nasr. Nah, banyak yang bertanya, kenapa susunan di Al-Quran itu dari Al-Fatihah hingga An-Nas? Nah, jawabannya adalah, walaupun surat yang pertama itu Al-Alaq dan An-Nasr, tapi saat Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada sahabat-sahabatnya, itu urutannya itu Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi itu yang dijadikan pedoman bagi kita untuk menyusun Al-Quran hingga saat ini. Saudara yang dirahmati Allah, jika kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber ajaran dan pedoman hidup, niscaya kita akan mendapat banyak manfaat. Yang pertama, membaca Al-Quran dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua, membaca Al-Quran dapat melembutkan hati. Wahib rahimahullah pernah berkata, kami telah memperhatikan di dalam hadis-hadis dan nasihat ini, maka kami tidak mendapati ada sesuatu yang paling melembutkan hati dan mendatangkan kesedihan dibanding bacaan Al-Quran, memahami dan mentadaburinya. Yang ketiga, membaca Al-Quran maka Allah melimpahkan rahmat dan penawar bagi segala penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Yang keempat, dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, artinya, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan satu huruf akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kelima, membaca Al-Quran akan membawa syafaat bagi kita di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, dengan membaca Al-Quran, maka para malaikat akan selalu bersamamu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita sebagai keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan yang kedelapan, dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan mengkaruniakan kepada orang tua kita mahkota yang berkilauan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran serta berusaha mengamalkannya, maka kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan diberi mahkota yang bersinar, lebih baik daripada sinar matahari di dunia. Bagaimana menurutmu orang yang mampu melaksanakan hal ini? Hadis riwayat Abu Dawud.
Ajaran Islam yang kedua adalah hadis. Istilah hadis pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-hadis, yang artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka pengertian hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam terminologi agama Islam sendiri, dijelaskan bahwa hadis merupakan setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan, tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Hadis menurut segi bahasa yang berarti ucapan, pembicaraan, atau cerita. Macam-macam hadis dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, yaitu yang pertama, berdasarkan keutuhan rantai sanad. Berdasarkan tingkat keutuhan rantai sanadnya, hadis dapat digolongkan ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, hadis mursal, merupakan hadis yang penutur satunya tidak dijumpai secara langsung. Selanjutnya ada hadis munqati, merupakan hadis yang putus pada salah satu ataupun dua penutur. Selanjutnya ada hadis mudlal, merupakan hadis yang terputus pada kedua generasi penutur secara berturut-turut. Dan keempat ada hadis mu'alaq, merupakan hadis yang terputus sebanyak 5 penutur, dimulai dari penutur pertama secara berturut-turut. Selanjutnya ada hadis mudalas, merupakan hadis yang tidak tegas disampaikan secara langsung kepada penutur. Dan yang terakhir, hadis musnad, merupakan hadis yang penuturnya paling jelas dan tidak terpotong sama sekali. Selanjutnya, hadis dapat dibedakan berdasarkan jumlah penutur. Hadis dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis hadis, yaitu hadis mutawatir, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang sudah sepakat untuk saling mempercayai. Dan selanjutnya ada hadis ahad, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang belum mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam hadis, yaitu gharib, aziz, dan mansyur. Dan yang terakhir, hadis dapat dibedakan berdasarkan tingkat keaslian hadis. Hadis dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu hadis sahih, merupakan hadis yang sanadnya bersambung, paling diakui tingkat keasliannya, dan paling banyak diterima oleh kelompok ulama. Selanjutnya ada hadis hasan, merupakan hadis yang sanadnya bersambung, namun diriwayatkan oleh rawi yang tidak sempurna ingatannya. Yang ketiga ada hadis dhaif, merupakan hadis yang sanadnya tidak bersambung, ataupun diriwayatkan oleh rawi yang tidak kuat ingatannya atau tidak adil. Yang terakhir ada hadis maudhu, merupakan hadis yang dicurigai palsu ataupun kalangan manusia. Sumber ajaran Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad menurut bahasa yaitu mencurahkan seluruh isi pikiran dengan sungguh-sungguh. Secara istilah yaitu proses penetapan hukum syariat Islam dengan mencurahkan seluruh isi pikiran dan tenaga dengan sungguh-sungguh, yang nanti hasilnya akan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada, yajtihadu, dan ijtihadan, yang artinya dilakukan ketika ada suatu pekerjaan yang sulit dilakukan. Fungsi dari ijtihad sendiri yaitu untuk membantu umat muslim dalam menemukan solusi hukum yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Mujtahid adalah orang yang mengeluarkan ijtihad. Adapun syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Yang pertama yaitu memahami tentang ayat Al-Quran serta sunnah-sunnah terkait dengan hukum Islam. Yang kedua yaitu memahami berbagai masalah yang telah diijmakan oleh para ahli. 3. Yang ketiga yaitu mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna. Yang keempat yaitu mengerti tentang nasikh dan mansukh. Yang kelima yaitu mengetahui dan memahami usul fikih. Yang keenam yaitu memahami secara mendalam tentang rahasia-rahasia tasyri'. Yang ketujuh yaitu memahami secara mendalam tentang seluk-beluk qiyas. Macam-macam ijtihad ada 7. Yang pertama ada ijma, qiyas, maslahah mursalah, sudud zariyah, istisab, urf, dan istihsan. Kata integrasi berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Yang
Yang dimaksud dengan integrasi bangsa adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Arti lainnya dari integer adalah tidak mencampur murni. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika dikendalikan, disatukan, atau dikaitkan satu sama lain, itu adalah unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Suatu integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Berdasarkan hadis kedua dalam buku Arba'in Nawawiyah, iman, Islam, serta ihsan merupakan tingkatan amaliyah seseorang terhadap ajaran Islam. Jika Islam beserta rukun-rukunnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka status muslim dapat diperoleh. Jika iman dengan berbagai perangkatnya menghiasi seseorang, maka ia dikatakan mukmin. Ihsan dan yang ketiga ihsan. Ihsan yang merupakan puncak dari beriman dan berislam akan terwujud jika dalam beragama seseorang dapat menghadirkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Jika tidak, ihsan bisa hadir dalam bentuk amalan yang sering dilakukan dengan senantiasa merasakan pengawasan atas Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Jadi, jika seseorang sudah berihsan, maka orang tersebut otomatis sudah sebagai mukmin dan muslim. Orang yang mukmin belum tentu ihsan tetapi udah tentu muslim, dan orang yang muslim belum tentu mukmin, belum tentu ihsan. Iman, Islam, serta ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkatan yang pertama itu Islam. Nah, dalam Islam ini implementasi yang kita bisa lakukan adalah mengucapkan syahadat dan melaksanakan 5 rukun Islam. Nah, tingkatan yang kedua itu ada iman. Nah, iman ini sesuai dengan rukun iman yang ada 6. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu caranya dengan kita tuh mengakui bahwa Allah itu ada, Allah itu mengatur rezeki kita, mengatur hidup dan mati kita, sembuhnya kita, mengatur rezeki dan semuanya. Nah, bahkan kafir Quraisy pun mengakui bahwa Allah itu berada lebih tinggi daripada Tuhannya. Nah, oleh karena itu mereka disebut Quraisy karena mereka tahu bahwa Tuhannya itu tidak bisa memberikan rezeki atau bahkan memberikan masalah, tapi mereka tetap menyembahnya. Nah, yang kedua itu adalah iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat ini kita tuh harus mengimani bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu sangat taat dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia itu tidak melakukan maksiat atau membangkang, dan mereka itu mempunyai sayap. Nah, yang ketiga adalah iman kepada kitab. Nah, iman kepada kitab ini contohnya kita mengimani bahwa kitab itu kita gunakan sebagai pedoman. Nah, dan itu tuh diturunkan kepada rasul-rasul. Nah, yang keempat adalah iman kepada rasul, yaitu mengimani bahwa rasul itu ada. Nah, jadi bagaimana sih kita mengimaninya? Jadi misalkan kalau misalnya kita mengimani satu rasul, tapi kita tidak mengimani rasul yang lainnya, itu sama aja bohong. Jadi kita harus mengimani semua rasul. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Kita itu harus percaya bahwa amalan kita pasti diperhitungkan suatu saat nanti, dan hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Caranya adalah kita harus mengimani ketetapan yang baik dan buruk, dan tidak menjadikan qada dan qadar sebagai alasan untuk kita meninggalkan perintahnya. Nah, tingkatan yang ketiga, terakhir itu ada ihsan. Ihsan itu terbagi menjadi 2 tingkatan. Nah, yang pertama adalah musyahadah. Musyahadah itu
seperti yang Nabi SAW jelaskan bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Tapi melihat di sini itu bukan melihat zatnya, tapi lebih ke melihat tanda-tanda kebesarannya, seperti itu. Nah, tingkatan yang kedua itu adalah muraqabah. Muraqabah itu jika engkau tidak mampu melihatnya, Allah akan melihatmu. Seperti itu. Jadi misalkan kita sholat, dan sholatnya itu kita merasa diperhatikan gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tuh memperbaiki cara sholat kita. Seperti itu. الأربعون النووية. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.